Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, itu kira-kira doa ketika turun hujan, kita bermohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, agar hujan ini menjadi berkah bagi kita. Diawali dengan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencurahkan nikmat iman, Islam, dan tentunya kesehatan dan kelapangan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak, para jamaah salat maghrib yang insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya ada di Al-Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Shadaqallahul azim. Allah selalu menyebut, diantaranya di surat As-Saff ayat 10 dan 12 ini, itu Allah selalu menyebut bahwa amalan-amalan soleh yang selalu kita kerjakan, itu kan berarti banyak tuh amalan-amalan soleh. Mulai dari amalan-amalan wajib, sholat 5 waktu, lalu kemudian zakat, haji bagi yang mampu, puasa, itu merupakan amalan-amalan wajib, dan dia termasuk amalan-amalan soleh. Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya banyak sekali. Perkara kecil saja amalan sunnah, di jalanan kita menemukan suatu rintangan yang bisa menghambat atau mencelakai orang yang berkendara atau orang yang melalui jalan itu. Umpamanya ada batu, bila nanti batu itu bisa mencelakakan orang, kalau kita pinggirkan, ataupun kayu atau duri atau katakanlah paku,
di pinggir jalan yang kita ketemuin ketika kita jalan kita singkirkan, itu pun sudah merupakan amalan baik yang kita lakukan. Di dalam rumah pun begitu, banyak sekali di dalam rumah itu amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang berbuah pahala bagi kita, tapi tanpa kita sadari memang kita lakukan. Nah, di kamar mandi saja, itu kalau kita mau masuk kamar mandi, kaki apa duluan Pak? Kiri itu. Nah, jadi jangan sembarangan masuknya. Jadi kalau dia sudah terbiasa, karena ini kan ada sunnahnya, lalu dia pakai dengan kaki kiri dia masuk, itu udah berbuah pahala bagi kita. Nah, itu kan artinya ketika di kamar mandi saja itu sudah terdetik, udah terdetik kita tuh. Nah, di sini nih ada pahala nih yang sudah diraih nih. Nah, masuk dengan kaki kiri, dilanjutkan dengan doa. Begitupun nanti ketika kita mandi, mendahulukan sebelah kanan, mendahulukan anggota badan kita sebelah kanan kita basuh, itu pun sudah berbuah pahala. Keluar kita dari kamar mandi, kita dahulukan nanti dengan kaki kanan, nah itu pun sudah berbuah pahala. Dilanjutkan dengan doa. Nah, ternyata banyak sekali amalan-amalan soleh yang berbuah pahala, yang kalau kita biasakan itu, lalu kemudian di dalam hati kita sudah tertanam, ini ada pahalanya, ini investasi saya ini di akhirat. Nah, maka itu menjadi amalan-amalan rutin yang selalu kita lakukan, dan itu akan bernilai pahala bagi kita. Nah, amalan-amalan soleh ini, Bapak, para jamaah sekalian, itu di dalam Al-Quran Allah selalu menyebutnya dengan kata-kata tijaroh. Tijaroh itu artinya perniagaan. Perniagaan itu transaksi. Jadi bahasanya itu, setiap kita melakukan amalan-amalan soleh, itu tijaroh itu namanya. Artinya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Itu bahasanya. Jadi nggak sia-sia yang kita lakukan itu. Setiap kita bertransaksi itu, kalau dalam hal jual beli, pasti ada yang dibeli dan ada yang dibayar. Lalu kemudian ada yang dikasih ke kita. Seperti itulah tijaroh. Transaksi kita kepada Allah, kita lakukan. Itulah amalan soleh kita. Lalu kemudian Allah bayar. Bayarnya itu bisa tunai, bisa nanti bayarnya nanti di akhirat. Itu investasi kita. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah selalu menyebut amalan-amalan soleh yang selalu kita lakukan itu adalah tijaroh. Dan tijaroh itu merupakan transaksi kita dengan Allah. Nah, di dalam setiap transaksi itu, kalau bahasanya orang ekonomi ya, atau pebisnis, itu pasti tidak akanlah mereka tuh mau bertransaksi kalau tidak ada hitung-hitungannya. Pasti ada hitung-hitungannya. Dan selalu hitung-hitungannya itu kalau tidak laba, rugi. Dan hampir semua transaksi hitung-hitungannya itu, yang dihitung itu labanya. Maka ketika kita amal soleh, kita beramal soleh, kita itu bertransaksi tijaroh kita kepada Allah. Maka laba yang kita dapat nanti di dalam Al-Quran itu disebutkan apa labanya. Itu tidak ada di dunia. Itulah dia, surganya Allah. Itu laba yang akan kita dapat. Maka Bapak, para jamaah sekalian, sekecil apapun amalan-amalan soleh yang kita lakukan, itu semuanya bernilai. Semuanya bernilai. Dan yang lebih hebatnya lagi, di dalam amalan-amalan soleh ini, itu kalau istilah orang perniagaan juga mungkinnya ya, dalam istilah ekonomi juga itu ada yang istilahnya MLM tuh Pak ya. MLM itu kan puncaknya 1 ya, dari puncak 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, terus. Nah, kita maunya itu ada di atas, kita jadi pionir. Pionir itu kita yang mengawali itu macam-macam.
Bisa kita berbuat dicontoh orang. Jangan jauh-jauh. Yang mencontoh kita itu anak dan istri kita. Bisa jadi seperti itu. Atau kita mengajar, atau menjadi seorang guru kita. Lalu kemudian apa yang kita ajarkan itu dikerjakan oleh anak murid kita. Lalu kemudian dia pun mengajarkan kepada yang lain. Nah, itu semuanya akan menjadi itu tadi, berkembang, dia berkembang. Maka ada istilah ulama itu, dia tidur. Orang tidur itu matanya tertutup, tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak. Orang yang setengah mati bahasanya. Dia tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, dan tidak berbuat apa-apa. Tapi Masya Allah, pahala mengalir terus ke dia, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Nah, itulah pionir yang pertama. Dan di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan amalan jariyah, mengalir pahalanya sampai kemudian orang itu pun meninggal. Bukan hanya sekedar tidur, sampai pun dia meninggal, itu akan menjadi amalan yang akan mengalir terus pahalanya buat dia. Ya. Ini Bapak Ibu jemaat sekalian, maka di dalam hal ini, di dalam hadis Nabi, itu pionir yang paling terbaik, yang paling unggul, yang paling atas itu ketika kita berbuat baik, kita mengajarkan suatu amalan soleh, lalu kemudian orang itu mengikuti, dan kita mengajarkan itu kepada orang itu, lalu orang itu mengikuti dan diajarkan lagi. Nah, itu yang paling atas, kata Rasulullah SAW, itu adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, belajar dan mengajar Al-Quran itu paling atas itu. Karena ini Al-Quran itu sampai hari kiamat ini, sampai dengan hari kiamat itu akan terjaga. Maka siapapun dia akan membaca Al-Quran. Maka ketika orang yang membaca Al-Quran itu paham dia membacanya, bagus dia membacanya, dikarenakan kita, maka pahala itu akan mengalir ke kita. Jangankan kita untuk mengajarkan dia, bukan, kita mengajak dia saja. Yuk kita belajar ke guru sana yuk, ke ustadz sana yuk. Padahal kita nggak ngajarin dia, kita hanya mengajak. Ayo, itu di Masjid At-Thaibah setiap malam Senin ada tahsin, gurunya bagus banget. Ayo kita sini belajar. Nah, tuh, kita mengajak saja seperti itu. Sudah. Mengajak itu kalau sekarang Bapak bukan seperti dulu. Kalau dulu kita mengajak, kita capek dengan suara kita. Itu pun belum tentu didengar orang. Atau kita mengajak orang itu, kita ambil kita pegang tangannya, ayo itu. Sekarang hanya dengan jari saja kita bisa mengajak. Itulah kita menggunakan media yang ada. Di antaranya adalah gadget. Maka sebarluaskan tuh kalau ada hal-hal yang baik, berbuah pahala bagi kita. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 10 dan 12, itu disebutkan itu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Itu sudah jelas, amanu, itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu akan diselamatkan Allah dia dari azab yang pedih. Nah, tapi kemudian selalu dalam Al-Quran itu setiap ada amanu itu bergandengan dengan wa amilus solihah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu kan? Atau ada di dalam ayat Al-Quran dimanapun itu selalu bergandengan tuh amanu dengan wa amilus solihah. Amilus solihah itu amalan-amalan soleh. Jadi kita orang yang beriman ini, perbanyaklah amalan-amalan soleh kita sekecil apapun. Itulah yang nantinya akan mengokohkan, menguatkan iman kita. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah lalu kemudian menyebutkan, maka orang yang berjihad di jalannya atau di jalan Allah, lalu kemudian dia itu berjihad dengan harta dan jiwanya, maka mereka inilah termasuk orang-orang yang berbuat atau orang yang beramal soleh. Maka Bapak, para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29-30,
Di sini Allah lebih spesifik lagi menyebutkan amalan-amalan salihah yang disebut dengan perniagaan yang tidak dapat merugikan kita sedikit pun, bahkan itu menguntungkan kita. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, innal ladzina yatluna kitabullah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukurin. Ulama tafsir bernama Syekh Abdurrahman Asy'ari rahimahullah, beliau berkata, di surah Al-Fatir ayat 29 dan 30 ini, inilah perniagaan yang tidak akan merugi dan hancur. Bahkan inilah perniagaan yang paling agung, paling tinggi dan paling utama, yaitu perniagaan untuk mencari ridha Allah, meraih balasan pahalanya yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan siksaannya. Ini mereka raih dengan mengikhlaskan niat mereka dalam mengerjakan amal-amal soleh dan tanpa mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk dan rusak sedikit pun. Nah, di surat Fatir ini ayat 29 dan 30 itu lebih spesifik lagi disebutkan amalan apa yang dapat memberikan keuntungan kepada kamu, dan perniagaan ini adalah perniagaan yang tidak akan merugi dan hancur. Apa itu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Itu pertama tuh disebutkan di sini. Maka innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran. Lalu kemudian wa aqamus shalah, yang kedua salat. Lalu kemudian yang ketiga orang yang gemar bersedekah. Nah, tiga ini lebih spesifik disebutkan. Maka pertanyaannya, sudahkah tiga-tiga ini kita lakukan? Pasti jawabannya sudah. Salat 5 waktu, sudahlah pasti kita kerjakan, karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Tinggal sekarang yang salat ini, sudah enggak salat-salat sunnah lainnya kita kerjakan? Kalau belum, tambah. Karena salat sunnah itu satu diantaranya manfaatnya, dia akan menyempurnakan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Bila sholat 5 waktu kita itu ada yang belum sempurna, macam-macam itu yang belum sempurna itu Pak ya, itu bisa disempurnakan dengan sholat sunnah itu tadi. Nah, ini karena pertaruhan kita nanti ini di hari kiamat, tidak ditanya yang lain-lain, yang ditanya cuma sholatnya. Tanya tuh sholatnya. Nah, itu yang pertama, mendirikan sholat, mendirikan sholat itu tadi. Nah, lalu kemudian membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini, nah ini menjadi koreksi diri kita nih, atau kita menjadi introspeksi buat diri kita. Kebanyakan umum ya, tapi mudah-mudahan kita tidak. Itu akan sangat banyak berlomba-lomba membaca Al-Quran sampai dengan khatam itu di bulan Ramadan. Tapi kalau udah selesai Ramadan nanti, nah mulai lihat tuh. Mulai bukan ke atas grafiknya, ke bawah. Nah, maka di sini disebutkanlah, maka orang yang membaca Al-Quran itu termasuk orang yang mempunyai perniagaan yang tidak akan rugi. Dia bertransaksi dengan Allah dengan membaca Al-Quran itu, yang membuat dia tidak akan rugi. Maka bikinlah program bagi buat diri kita dalam hal membaca Al-Quran ini di luar bulan Ramadan. Bisa kita membaca Al-Quran itu one day one page, itu kan, one day one juz, one day one surat, macam-macam lah. Nah, itu kita bikin programnya itu, tinggal kita manage waktu-waktunya kapan. Nah, biasanya waktu yang paling sangat luang itu kan
kita di rumah tuh waktu subuh ya, habis waktu subuh di sela-sela menjelang kita zikir pagi kita baca Al-Quran, itu sangat bagus sekali. Karena menurut sebagian ini ya ulama ya, katanya itu kalau kita membaca Al-Quran di waktu subuh itu, apalagi kalau berulang-ulang itu akan menjadikan kita itu penghafal Al-Quran. Maka waktu yang paling baik untuk menghafal Al-Quran itu memang sesudah waktu subuh. Coba Bapak, setiap hari Jumat biasakanlah kita membaca surat Al-Kahfi. Itu kan dianjurkan tuh oleh Rasulullah. Biasakanlah kita membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Dan biasakan kita membacanya itu di habis sholat subuh. Berulang terus kita baca itu sampai 5 tahun, 10 tahun, puluhan tahun, nggak terasa kita hafal. Walaupun hafalnya itu kita nggak sendiri langsung kita tutup Al-Quran kita hafal gitu. Tapi ketika kita mengikuti sholat berjamaah, ada imam yang baca surah Al-Kahfi, hati kita itu ngikut. Padahal kita nggak hafal. Karena kebiasaan kita membaca surah Al-Kahfi itu berulang-ulang, walaupun dengan niat untuk tidak dihafal, tapi karena kita mengikuti anjuran Rasul, di hari Jumat itu disunahkan membaca surah Al-Kahfi, dan waktunya memang sudah sangat tepat sekali di subuh, itu nggak terasa surah Al-Kahfi itu bisa kehafal sendiri Pak. Itu tadi indikasinya itu ketika ada imam lagi baca surah Al-Kahfi, itu ngikut kita itu. Atau bahkan terkadang imamnya keliru, kita bisa memperbaiki. Nah itu luar biasa sekali itu, Masya Allah. Maka itu Al-Quran tuh begitu. Maka dibaca Al-Quran itu, nah bagi yang belum bisa baca Al-Quran, nggak boleh berhenti sampai di situ. Tetap terus kita harus bisa membaca Al-Quran. Kita bisa baca ini, baca itu. Bahkan kita bisa membaca tulisan Cina, tulisan Mandarin itu bisa kita baca. Kadang ada yang seperti itu, bahkan dia ikut les Mandarin, bahasa Mandarin. Nah, kalau bahasa Inggris itu udah umum ya. Ada yang bahasa Rusia, sampai dia bisa nulisnya, bisa bacanya. Tapi Al-Quran dia nggak bisa. Waduh, kebalik tuh dunia. Ya, dunia terbalik. Udah. Makanya kalau dia seorang Islam ya, itu Al-Quran tuh. Kenapa Bapak? Kalau kita itu sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, dan waktu-waktu itu sudah menjadi waktu-waktu yang kita pegang di dalam kita membaca Al-Quran, dan itu sudah menjadi rutinitas bagi kita, maka ini tubuh kita ini Pak, setiap manusia itu ada korinnya Pak. Korin itu kan sebangsa jin, yang baik dan yang buruk. Amalan-amalan baik itu, perbuatan-perbuatan baik itu, termasuk kita membaca Al-Quran dengan rutinitas kita, itu bahasanya ya, tanda kutip ya, menghidupkan korin baik kita. Maka hal-hal yang ada di hadapan kita, hal-hal yang selalu ada di lingkungan kita, dan selalu yang ingin kita lakukan, itu selalu adalah perbuatan yang baik. Nah, jadi setiap ada perbuatan jahat atau ada suatu maksiat yang memang kita terdetik di dalam hati kita itu kita ingin melakukan, itu korin baik itu sudah memberitahu kepada kita, jangan. Nah, tanpa kita sadari, kita hindari itu, kita hindari. Nah, itu cara menghidupkannya ya, tanda kutip tadi ya. Cara menghidupkan korin yang baik tadi itu, tanda kutip tadi, yaitu tadi sering-seringlah membaca Al-Quran, sering-sering terus membaca Al-Quran. Maka nggak salah kita kalau ada orang-orang tua dulu ya, orang-orang tua dulu tuh karena dia sering baca Al-Quran, sering apa gitu, suka ada bahasa itu ada di rumah itu ada jin baiknya loh, ada penunggu baiknya loh. Itu sebenarnya korinnya. Sehingga kemudian kalau ada orang yang mau berbuat jahat, mau macam-macam di rumah itu sudah takut duluan. Nah, inilah salah satu keberkahan rumah, yang rumahnya itu disinari dengan bacaan Al-Quran. Itu dalam hadis Nabi kan seperti itu. Dalam hadis Nabi itu ibaratnya seperti bahasanya apa ya? Orang yang sering yang pernah ke antariksa itu, katanya kalau memandang bumi itu
itu ada satu titik yang bercahaya katanya. Nah, rupanya titik yang bercahaya itu adanya di Masjidil Haram, adanya di kota Mekah, adanya di Mekah atau di Ka'bah. Itu kalau dilihat dari bulan atau di apa, kata para astronot itu seperti itu. Ada satu titik yang bercahaya di bumi itu, yaitu tadi. Nah, seperti itulah rumah ini perumpamaan ya, yang disinari oleh bacaan Al-Quran, dan penghuninya merupakan orang yang yang selalu melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Itu rumah itu bersinar. Nah, jadi artinya dengan mata batin kasab tuh orang melihat seperti itu. Maka Bapak jamaah sekalian, itu tadi yang disebutkan, yang kedua baca Al-Quran, dan yang ketiga berinfak, perbanyak sodakoh. Jadi tiga ini adalah perniagaan yang tidak akan membuat kamu rugi. Nah, yang pertama tadi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu berarti kita harus punya ilmunya, paling tidak kita bisa membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita itu buta huruf dari Al-Quran. Dan yang kedua, sholat. Itu kewajiban kita. Dan yang ketiga, itu adalah bersedekah, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan yang ketiga ini, peluangnya, kalau disebutkan dengan infak, peluangnya itu adalah ada bagi orang yang mempunyai materi. Kalau disebut infak, karena infak itu dia maknanya itu berupa harta, Tuh. Tapi kalau sedekah di luar harta pun bisa. Nah, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan di depan sahabat bahwa si fulan itu nanti akan masuk surga dia karena sedekahnya, karena infaknya, maka sahabat yang dalam keadaan miskin, dalam keadaan duafa, itu mereka sudah merendah, lalu mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu peluang terbesar orang masuk surga itu adalah orang yang banyak memiliki harta dan dia menginfakkan hartanya jalan Allah. Lalu kami ini bagaimana ya Rasulullah? Kami ini orang yang tidak memiliki harta hanya pas-pasan. Jadi kami ini bagaimana? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang duafa tadi, engkau mengucapkan subhanallah, itu pun sudah sedekah. Walhamdulillah, itu pun sudah sedekah. Ya, Allahu Akbar, itu pun sudah sedekah. Dan bahkan engkau menggauli istrimu di rumahmu, itu pun sudah sedekah. Nah, maka dalam hal ini tidak ada istilah nggak bisa kami satu hari ini bersedekah karena nggak punya apa-apa. Enggak bisa. Jadi jangan langsung yang namanya sedekah itu identik dengan kepemilikan harta yang banyak, tidak. Nah, kita menunjukkan ke seseorang saja sesuatu yang baik itu juga sudah sedekah. Dan untuk diri kita sendiri, kita mengucapkan tasbih itu sudah sedekah. Subhanallah. Bahkan di dalam hadis Nabi, engkau mau dibuatkan rumah di surga, maka bertasbihlah engkau dengan mengucap subhanallahil azim. Itu kan subhanallahil azim atau subhanallah, cuma satu ya, subhanallahil azim. Itu aja. Iya, subhanallahil azim. Itu hadis Rasulullah. Itu disebutkan di dalam kitab hadis tuh, ini amalan yang paling ringan sekali tapi pahalanya besar. Itu tadi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini ada dua, subhanallahil azim atau subhanallah wa bihamdi. Ada dua nih, dua tadi. Itu. Jadi itu bersedekah kita. Maka Bapak sekalian, jadi kita ini pekerjaan kita ada yang nampak bukan seorang pedagang. Kalau dia seorang pedagang nampak dia punya toko, dia punya warung, dia punya grosiran. Dia pedagang nih. Sementara saya ini orang kantoran. Nah, di dalam Al-Quran
ternyata rupanya kita ini tiap hari bertransaksi. Ada yang kita sebagai pedagang dan ada sebagai pembeli. Nah, itulah tijaroh itu tadi. Jadi dalam hal ini itu disebutkan bahwa orang yang tadi itu membaca Al-Quran, kemudian tadi sholat, dan kemudian dia berimpak dengan hartanya, maka mereka ini disebut para pedagang dan pembeli berkelas. Nah, itu dalam Al-Quran. Sehingga kemudian ulama tafsir menyebut mereka yang melakukan 3 hal ini adalah para pembeli dan pedagang yang berkelas. Bayangin Pak. Jadi namanya berkelas itu ibaratnya kita memang sedang bertransaksi secara duniawi, itu artinya kita sedang bertransaksi yang nilainya miliaran bahkan triliunan. Kan itu kan disebut dengan orang yang bertransaksi mengadakan jual beli yang berkelas. Negonya saja di hotel bintang 5. Gitu kan? Pembicaraannya aja nggak banyak. Tapi ada komitmen yang dikeluarkan dengan nilai sekian. Nah, maka orang yang melaksanakan sholat, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang berimpak di jalan Allah, maka orang ini lain disebut dengan pedagang dan pembeli berkelas. Itu. Maka alhamdulillah Bapak sekalian, kita ini mudah-mudahan masuk di dalam yang disebut dengan pedagang pembeli berkelas ini tadi. Kita sholat sudah, kemudian kita membaca Al-Quran juga terus-terusan kita baca, lalu kemudian kita berimpak dengan nilai sedikit ataupun banyak, itu kita lakukan tiap hari, dimulai di subuh hari di masjid kita ini umpamanya ya. Nah, itu merupakan suatu amalan-amalan soleh yang disebut amalan-amalan soleh, itu amalan soleh yang berkelas karena dia mempunyai transaksi atau tijaroh yang berkelas. Kenapa? Karena ganjarannya adalah surga. Itulah dia. Lalu kemudian kenapa orang-orang yang tadi ini disebut dengan orang pedagang atau pembeli yang berkelas? Karena mereka-mereka ini adalah dalam arti yang sebenarnya mereka ini siap berjuang dan mengorbankan segala yang mereka miliki untuk memenuhi tanda kutip selera mereka yang tinggi. Nah, itu dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'adi itu bahasanya seperti itu. Jadi kita-kita yang sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, lalu kemudian berimpak di jalan Allah, itu mereka-mereka yang mempunyai selera, tapi seleranya bukan selera recehan, tapi seleranya itu ada selera yang tinggi. Bayangin, selera yang tinggi. Nah, karena ganjarannya tadi itu tadi. Nah, jadi karena balasannya surga itulah, maka mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang mempunyai selera yang tinggi. Nah, maka pertanyaannya dalam tafsir As-Sa'di ini sebutkan, bukankah dengan ini mereka pantas sebut sebagai orang-orang yang memiliki selera yang tinggi? Pantas. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai selera tinggi terhadap dunia Pak ya, selera yang tinggi terhadap dunia, itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dunia itu mempunyai arti rendah, dekat. Bukalah kamus bahasa Arab. Dunia itu artinya rendah, dekat. Maka yang dimaksud dengan dekat itu kayak debu kena angin hilang. Jadi apapun yang kita rasakan, kenikmatan yang seenak-enaknya di dunia ini, itu namanya dekat. Itu hitungannya nggak lama. Makan yang enak 5 menit 10 menit dia hilang. Bahkan ke kamar mandi kita, gitu kan? Taruh yang agak lama, rumah atau kendaraan ya. Wah, itu umpamanya. Itu nanti juga cuma hitungan waktu itu. Maka dia disebut dengan dekat, nggak abadi dia. Nah, yang surga itu yang disebut dengan abadi. Nah, maka arti dunia itu artinya rendah dan dekat.
Nah, bahkan justru karena rendahnya itu dunia itu tanah itu dia selalu di bawah, nggak pernah di atas, selalu di bawah. Walaupun tanah itu kita bawa ke atas, pasti dia akan kembali ke bawah. Dan rendahnya lagi, tanah itu dipijak-pijak, diinjak-injak. Nah, itulah pengertiannya seleranya atau selera tingginya manusia terhadap dunia. Maka selera tinggi, selera yang tinggi itu ada di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 dan 30 itu tadi. Baca Al-Quran, sholat, dan berinfak atau bersedekah di jalan Allah. Ke Bapak, para jamaah sekalian, ini memberikan suatu motivasi kepada kita. Memberikan motivasi kepada kita. Ternyata dahsyat sekali ya, subhanallah. Ternyata kita tanpa kita sadarin selama ini kita nggak ada habis-habisnya kita bertransaksi kepada Allah. Terus bertransaksi kepada Allah. Jadi kalau bahasanya dunia itu orang yang sudah tidak bertransaksi lagi mengadakan jual beli, dia itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bangkrut, ya kan? Dia bangkrut, modalnya udah habis. Yang kedua, dia tutup karena dia udah lelah, udah jenuh, udah tidak ada lagi transaksinya. Itu transaksi yang sebenarnya kalau di dunia. Berarti orang itu mengadakan jual beli hanya ada dua, seperti itu tadi. Nah, tapi ternyata rupanya kita selama ini terus kita bertransaksi kepada Allah. Tijarah kita itu nggak berhenti. Tijarah kita itu, mudah-mudahan. Jadi kalau sholat 5 waktunya itu sudah kita pegang itu, nggak mungkin kita melepaskan sholat 5 waktu itu. Salah satu diantaranya, nggak mungkin. Nah, tinggal diperbanyaklah, ditambahlah dengan sholat sunnah yang lainnya. Lalu kemudian membaca Al-Qurannya itu tadi, jangan lepas, terus. Banyak sekali nanti faedah manfaat dari membaca Al-Quran ini. Apakah itu nanti di dalam kubur Al-Quran itu bagaimana, itu ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Itu salah satu tijarahnya tadi. Lalu kemudian kita berinfak di jalan Allah. Maka Bapak, para jamaah sekalian, ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Artinya manfaat bagi kita di sini bahwa apapun yang kita lakukan itu karena ada dua faktor. Pertama, karena ketidaktahuan kita dan akhirnya kita tahu karena sudah diberitahu. Lalu yang kedua, karena sudah tahu kita dan lalu kemudian amalan itu menjadi amalan rutin yang terus melekat pada diri kita, maka amalan-amalan itu akan menjadi amalan rutin yang ketika kita sakit pun kita tidak lakukan, pahala itu mengalir. Nah, contohnya Pak ya, kita sudah terbiasa rutin melaksanakan sholat tahajud. Sewaktu-waktu kita dalam keadaan musafir kita ya, tertinggallah sholat tahajud itu. Dikarenakan rutinitas kita itu tadi, pahala tahajud itu mengalir. Atau karena kita sakit, tidak bisa kita melakukan itu pahala tahajud itu mengalir. Atau karena kebiasaan kita, rutinitas kita selalu terbiasa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu kan imbalannya kan luas sekali imbalannya itu kan. Ganjaran yang kita dapat kan 2 rakaat sebelum subuh itu kita lakukan. Itu melebihi dunia. Apapun sudah kita dapat itu. Itu karena sudah menjadi rutinitas kita, kebiasaan kita lakukan. Nah, sewaktu-waktu kita kesiangan, ketiduran, lalu kita bangun, sudah qomat, kita sampai kemari, sudah takbiratul ihram. Nah, itu dapat pahalanya karena rutinitas kita ya, sudah terbiasa. Bahkan ada pendapat sebagian ulama, karena ini sudah menjadi rutinitas dia, maka ketika dia selesai sholat subuh pun dia bisa sholat. Itu ada pendapat sebagian ulama seperti itu. Maka kita jangan kadang suka menjustis gitu ya. Kalau habis sholat subuh itu kok masih ada orang yang sholat sunnah gitu kan. Nah, bisa jadi itu dia melaksanakan sholat sunnah yang 2 rakaat sebelum subuh karena terbiasa, kerutinan dia.
Itu pendapat ulama boleh. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.